Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan struktur DNA, RNA, dan sintesis RNA. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Mufidah Putri Andini, NIM 40. Dan yang kedua Arina Elwidat, NIM 53. Dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Aqib Maulana Wahid, NIM 72. Nah, untuk pembahasan pada materi ini, yang pertama struktur DNA. Struktur DNA ini meliputi pengertian, terus komponen dari DNA, terus mekanisme DNA, dan yang kedua RNA. Nah, RNA juga meliputi pengertian, terus struktur, terus komponennya, serta mekanismenya. Lalu perbedaan antara DNA dan RNA. Dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai proses sintesis RNA atau yang biasa disebut sintesis protein. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, definisi DNA. DNA ini kepanjangan dari deoksiribonukleik asid, atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan asam deoksiribosa. Nah, asam deoksiribosa adalah materi genetik pada makhluk hidup, termasuk manusia. DNA mengandung informasi genetik yang berhubungan dengan kemunculan ekspresi fenotip. Nah, DNA ini dapat dijumpai di nukleus, di mitokondria, dan di plastida. Nah, plastida ini khusus ditemukan pada organ tumbuhan. Nah, DNA ini ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 di Inggris, berdasarkan hasil foto difraksi sinar X yang dibuat oleh Rosalind Franklin tahun 1951. Nah, untuk yang ketiga itu bentuk DNA. Bentuk DNA ini berpilin atau melilit, membentuk heliks ganda. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau berpilin satu seperti ini, cuma satu. Kalau berpilin ganda, double. Nah, di sini saling mengikat antara basa nitrogen. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya DNA ini tersusun dari beberapa ikatan nukleotida. Nah, yang disebut polinukleotida. Jadi polinukleotida ini adalah susunan dari beberapa nukleotida. Nah, sedangkan nukleotida ini tersusun dari 3 komponen. Nukleotida ini tersusun dari 3 komponen ini. Nah, yang pertama ada gula nitrogen, terus ada fosfat, terus ada basa nitrogen. Nah, ketiga komponen ini yang menyusun nukleotida. Nah, ketika nukleotida ini saling berikatan, itulah yang disebut polinukleotida. Nah, polinukleotida ini yang menjadi struktur menjadi komponen dari DNA tersebut. Nah, adapun nukleotida kan tadi syaratnya harus ada gula pentosa, terus ada basa, terus ada fosfat. Nah, gimana kalau tidak ada fosfat? Nah, sama seperti di sini. Nah, kalau tidak ada fosfat, namanya nukleosida.
Nah, terus struktur dari gula pentosa sendiri, dari gula pentosa sendiri, nah, yaitu ada untuk penomorannya itu dari atom C yang mengikat pada basa nitrogen. Nah, ini basa nitrogen. Jadi mulai penomorannya itu pada sebelah kanan ya, pada sini di sini ya. 1. Nah, terus mengikuti arah jarum jam. 2, 3, 4, 5 dan 5. Nah, kalau yang O ini ya tidak ada C-nya, maka tidak diberi nomor. Nah, selanjutnya struktur dari fosfat. Nah, fosfat ini mengikat atom C gula pentosa nomor 5. Nah, ini gula pentosanya, terus mengikat atom C yang nomor 5 ya. Kan ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Nah, adapun komponen fosfat ini terbagi menjadi 3 gugus fosfat. Yang pertama ada gugus alfa, terus gugus beta yang nomor 2, terus gugus gamma. Nah, untuk reaksi pengikatannya ya, mula-mula atom C gula nomor 4. Atom C gula nomor 4 ini kan gula pentosa. Nah, mula-mula atom C gula nomor 4 ini mengikat atom C5 yang berbentuk OHCH2. Nah, ini OHCH2 di atas dan atom H di bawah. Ya benar ya. Intinya atom C yang nomor 4 ini mengikat atom OHCH2 yang di atas dan mengikat H yang di bawah. Sedangkan pada fosfat atom O berikatkan dengan P dan H. Sedangkan pada fosfat atom O ini berikatan dengan H. Ketika akan bereaksi dengan fosfat, atom gugus OH dari CH5, nah, atom gugus OH ini yang dari C5 akan dilepas dan diganti dengan O milifosfat. Nah, jadi di sini ini seharusnya ada OH. Nah, OH-nya itu dilepas, digantikan dengan O-nya fosfat. Nah, kemudian atom H dari fosfat dilepas dan O fosfat akan berikatan dengan C5. Nah, atom H yang dari fosfat ini sebelumnya di atom O ini ada atom H dari fosfat lalu dilepas, sehingga atom O-nya ini menggantikan posisi OH ya, pada atom C5. Bagian fosfat yang melekat pada atom C5 gula disebut gugus alfa. Nah, jadi ini atom O yang melekat pada C nomor 5 ya, ini disebut gugus alfa. Atom H dari O, nah, atom H dari O bersama OH dari C5 membentuk H2O. Nah, jadi ini sebenarnya kan ada OH. Nah, di O ini juga ada H. Nah, keduanya ini saling membuang ya, sehingga menghasilkan air H2O. Nah, seperti itu. Kemudian basa nitrogen DNA. Nah, jadi basa nitrogen pada DNA ya,
terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Nah, sedangkan basa purin ini memiliki macam lagi, yaitu adenin dan guanin yang biasa disingkat dengan A dan G. Kemudian basa pirimidin ini memiliki 3 macam. Ada timin yang biasa disingkat T, ada sitosin yang biasa disingkat dengan C, ada pula urasil. Nah, urasil ini hanya terdapat pada RNA. Kalau DNA itu adanya sitosin. Nah, untuk penomoran basa purin dan pirimidin ya. Kalau basa pirimidin, mulai penomorannya itu pada atom N. Atom N pertama yang mengikat langsung dengan gugus fosfat. Nah, ini kan basa nitrogen. Nah, ini nanti ada gugus fosfat. Gula pentosa, maaf. Terus nanti ada gugus fosfat. Nah, sedangkan untuk basa purin, untuk penomoran yang pertama itu terletak pada atom N yang berdekatan dengan gugus metil yang berangkat tunggal. Nah, ini berangkat tunggal. Ya, penomorannya mulai dari sini. Terus penomorannya juga melawan arah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada pula yang membedakan basa purin dan basa pirimidin ya. Kalau basa purin ini memiliki 2 siklus siklik. Kalau basa pirimidin tunggal. Nah, kenapa dinamakan siklik ya? Karena ikatan ini ya, tidak ada yang terputus. Mereka saling berkesinambungan ya, bersambung. Itu namanya ikatan siklik ya. Terus selanjutnya mekanisme ya. Yang terpenting itu mekanisme struktur polinukleotida DNA. Nah, perlu kita ketahui ya bahwasanya DNA ini kan tersusun dari polinukleotida, artinya tersusun dari beberapa atau banyak dari nukleotida. Nah, sedangkan nukleotida ini tersusun dari ada basa, ada gula pentosa, terus ada fosfat. Ada fosfat ya. Nah, untuk mekanismenya ya mudah. Nah, dari sini ini nukleotida, ini nukleotida, ini nukleotida, ini nukleotida. Nah, nukleotida ini berikatan ya, yang dinamakan polinukleotida. Nah, untuk mekanismenya dari atom C nomor 5 atom C nomor 5 yang dipunyai oleh gula pentosa ini mengikat fosfat. Nah, lalu nukleotida selanjutnya ya berikatan melalui gula pentosa lagi, namun pada atom 3. Jadi yang di bawah ini 5, yang di atasnya 3, terus yang di bawahnya 5 lagi, yang di atasnya 3.
terus 5 lagi, terus 3. Nah, untuk ikatan ini fosfat yang diikat oleh 2 atom C pada gugus pada gugus gula pentosa ini dinamakan ikatan fosfodiester. Nah, ini dinamakan ikatan fosfodiester. Nah, untuk memperjelas lagi, ya, kita ambil dari tadi ya, bentuk dari DNA sendiri yaitu double helix ya. Double helix. Jika kita amati double helix ini tersusun dari beberapa nukleotida. Misal ini nukleotida 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan diperjelas ya, menjadi seperti ini. Nah, ini nukleotida. Ada gula, ada pentosa, ada fosfat. Nah, ini nukleotida. Jadi yang menyambungkan antara kedua nukleotida ini ya gugus fosfat ini yang dinamakan tadi ikatan fosfodiester. Nah, terus ini di tengah antara kedua basa ini kan ada ikatan. Nah, ini dinamakan ikatan hidrogen. Nah, terus jika timin dengan adenin, ya ini berangkat 2. Nah, namun kalau guanin dengan sitosin, ini berangkat 3. Nah, seperti itu berkelanjutan. Nah, ya kalau 2 ini pasti ya timin dan adenin, terus guanin sama sitosin, terus adenin sama timin ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Intinya kalau DNA ini strukturnya double helix ya. Nah, misal satu tok, ya berarti seperti ini aja. Nah, namun kalau satu rangkaian kalau satu pilin 11 saja, ini adalah struktur dari RNA. Nah, kalau dari struktur DNA sendiri itu double helix atau double pilin ya. Ada 2 seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mufida. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Mufida Putri Nuri Andini akan menjelaskan tentang pengertian RNA sendiri. Asam ribonukleat atau RNA adalah asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa.
RNA merupakan polimer yang disebut polinukleotida. Struktur RNA sendiri. Adapun ciri-ciri struktur RNA. Struktur RNA yang mengandung gula, ribosa, dan juga basa nitrogen. Oke, di sini ada gula ribosa, senyawa fosfat, dan basa nitrogen. Ada juga struktur rantai tunggal RNA. Ini struktur tunggal RNA ya, rantai tunggal dia. RNA tersusun basa nitrogen. Basa nitrogen sendiri terdiri dari adenin, ini kuning, di sini ini adenin, guanin hijau seperti ini di sini, dan juga ada pirimidin yaitu sitosin, dan juga urasil berwarna oranye dan juga biru. RNA sendiri terdapat di sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Selanjutnya yaitu jenis-jenis RNA. RNA sendiri mempunyai dua jenis, yaitu RNA genetik dan non-genetik. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Fungsi RNA genetik sendiri yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu menyintesis protein. Selanjutnya yaitu ada RNA non-genetik. Terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Baik DNA maupun RNA, keduanya terdapat dalam sel-sel organisme. Fungsi RNA non-genetik sendiri tidak sama dengan fungsi RNA. RNA non-genetik merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. Adapun macam-macam RNA non-genetik yaitu messenger RNA atau bisa disebut mRNA. Disebut juga dengan RNA duta atau RNA kurir. mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk tunggal. Seperti ini ya. Selanjutnya yaitu transfer RNA. Transfer RNA atau bisa disebut tRNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon ini ya. Yang dibawa oleh mRNA. Ini rantai kodon. Yang selanjutnya yaitu ada RNA ribosom, merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. Adapun peran fungsi RNA sendiri yaitu sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik, sebagai molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis. RNA berfungsi sebagai enzim ribosim yang dapat mengkalis formasi RNA sendiri atau molekul RNA lain. RNA perannya juga sebagai pelaksanaan dalam sintesis protein dan juga kadarnya berubah menurut ketepatan sintesis protein seperti itu. Selanjutnya bisa diselesaikan oleh teman saya.